Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my video. Dan materi kita hari ini kita akan belajar tentang modal auxiliary. Oke, apa itu modal auxiliary? Sebelumnya kita harus membahas dulu tentang verb. Ya, apa itu verb? Pasti tahu kan? Oke, verb itu adalah kata kerja. Kata kerja seperti yang kita ketahui, bentuk dari kata kerja itu ada 4, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Nah, itu adalah bentuk. Sedangkan kata kerja sendiri ternyata punya jenis. Jenisnya itu ada verb auxiliary dan juga verb ordinary. Nah, verb auxiliary itu kalau misalkan kita ilustrasikan, dia seperti pembantu. Kita logikakan seperti pembantu. Ya, sedangkan verb ordinary kita logikakan sebagai majikan atau bos. Nah, logikanya yang namanya pembantu itu boleh nggak lebih dari satu? Boleh ya, boleh dua, boleh tiga, atau seterusnya. Sedangkan yang namanya bos, majikan, itu hanya boleh satu saja. Ya, maka dari itu kita lihat, ya, di sini fungsi dari verb auxiliary sendiri namanya aja pembantu, pasti dia akan membantu. Membantu siapa? Membantu verb ordinary. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ternyata verb auxiliary sendiri di sini memiliki dua jenis lagi, yaitu ada jenis modal auxiliary atau jenis yang bukan modal. Jadi dia adalah pembantu tapi bukan dari jenis modal. Sedangkan untuk verb ordinary sendiri itu ya yang verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Begitu. Ya. Kita ilustrasikan biar lebih jelas lagi. Contohnya, kalau misalkan dalam sebuah kalimat ada satu verb. Ya, kira-kira kalau misalkan dalam satu kalimat itu ada satu verb, satu kata kerja, berarti dia kira-kira auxiliary atau ordinary. Nah, antara pembantu dan majikan atau bos, kira-kira siapa yang bisa berdiri sendiri? Oke, tentu bos. Berarti ketika dalam satu kalimat hanya ada satu kata kerja, maka bisa dipastikan dia adalah verb ordinary. Oke, kita tuliskan contoh ada satu verb di sini, maka dia verb ordinary, bukan auxiliary. Karena auxiliary itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ketika ada dua verb seperti ini, maka dia pasti satu auxiliary dan satu ordinary. Tidak mungkin dua-duanya auxiliary atau dua-duanya ordinary. Pasti ada satu auxiliary dan satu ordinary. Dan yang namanya verb ordinary pasti letaknya selalu ada di sebelah ujung. Ya, ketika ada dua kata kerja, pasti yang sebelah sini itu adalah merupakan verb ordinary-nya. Contohnya di sini, maka ini auxiliary-nya dan ini ordinary-nya. Ya, jangan sampai ketukar. Nah, ketika ada tiga kata kerja dalam satu kalimatnya, otomatis di sini tetap merupakan verb ordinary-nya. Nah, dua yang ini dia adalah verb auxiliary. Oke, karena kan tadi disampaikan bahwa yang namanya verb auxiliary pembantu boleh lebih dari satu. Nah, kita lihat ini gambaran ilustrasi kata kerja dalam sebuah kalimat. Ya, sekali lagi ketika verbnya cuma satu, dia pasti ordinary. Kalau dua, satunya auxiliary, satunya ordinary, dan ordinary-nya sebelah sini. Dan yang ketiga, ketika ada tiga kata kerja, maka dua auxiliary dan satu ordinary. Nah, kita akan membahas tentang apa itu verb auxiliary. Nah, ternyata modal auxiliary di sini dia memiliki anggota. Jadi tidak sembarangan dan anggotanya itu ada 12. Ya, untuk yang modal auxiliary. Siapa anggota modal auxiliary? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada will, kemudian shall, would, should, ought to, and had better. Kemudian ada can, could, may, might, must, dan have to.
Untuk yang terakhir itu bisa have to atau juga has to. Begitu. Nanti tergantung subjeknya. I we they pakai have. She it pakai has. Nah, artinya bisa kita lihat di sini. Will artinya akan, shall akan, would akan, atau bersediakah. Ya, berarti kalau misalkan dalam kalimat tanya akannya menjadi akankah gitu. Kemudian should artinya harus, ought to dan had better artinya sebaiknya. Can could artinya bisa, may dan might artinya boleh. Must itu artinya harus, have to atau has to juga artinya harus. Jadi untuk kata harus sendiri di modal auxiliary itu ada 3. Kita bisa pakai should, pakai must, atau have to or has to. Jadi ada 3. Nah, untuk can, could, dan may, might, selain artinya bisa atau boleh, di sini can, could, dan may, might bisa juga memiliki arti mungkin. Oke. Ya. Artinya bisa diartikan mungkin. Nanti kita akan lihat di contohnya. Dan untuk must selain artinya harus, must juga bisa diartikan pasti. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kita bertanya, bahasa Inggrisnya pasti itu apa ya? Nah, kita bisa menggunakan kata must. Oke. Jelas ya? Nah, as your information, semua anggota dari modal yang ada di sini, dia wajib bertemu dengan verb 1 atau majikannya hanya boleh verb 1 saja. Seperti yang kita ketahui, verb ordinary di sini bisa verb 1, bisa verb 2, bisa verb 3, bisa verb ing. Nah, sedangkan khusus untuk modal auxiliary, dia majikannya hanya boleh verb 1 saja. Oke, paham ya? Jadi anggota modal di sini tidak boleh ketemu dengan verb 2. Tidak boleh ketemu dengan verb 3. Tidak boleh ketemu juga dengan verb ing. Oke, kalau ketemu dengan adjektif itu masih bisa. Ya. Nah, yuk kita perkuat lagi dengan sebuah contoh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 contoh di sini. 5. Ya. I read newspaper in office. Nah, kita analisa dengan cara mencari kata kerjanya. Oh iya, ada di read. Nah, sesuai dengan penjelasan ini, ketika ada satu kata kerja saja, maka bisa dipastikan ini adalah verb ordinary. Ya, dia bukan verb auxiliary. Ya, I read newspaper in office. Jadi belum ada auxiliary-nya. Nah, kita lihat yang kedua, Eric can drive his car. Mana kata kerjanya? Oke. Di sini ada kata can dan juga ada kata drive. Ya, kebetulan kita lihat di sini, ya ini 1, 2, yang ini adalah ordinary-nya atau kata kerja utama atau bosnya dan pembantunya auxiliary. Oke. Untuk auxiliary-nya di sini can. Kebetulan can itu termasuk dari anggota modal. Jadi untuk contoh nomor 2, Eric can drive his car. Auxiliary-nya itu adalah berupa modal. Ya. Ini auxiliary-nya berupa modal. Anggota dari modal. Yang ketiga, they had better stop their activity. Kita lihat mana kata kerjanya? Oke, kata kerjanya adalah had better dan juga stop. Ada 2 kata kerja. 1, 2. Oke, yang sebelah sini merupakan verb ordinary dan sebelah sini merupakan verb auxiliary. Dan kita lihat, had better. Had better ada di sini ya. Dia merupakan salah satu anggota dari modal. Berarti auxiliary-nya di sini merupakan anggota dari modal.
Yuk, bawahnya kita lihat. We should study English in lab. Mana kata kerjanya? Oke, ada kata should dan juga study. 1, 2. Yang ini verb ordinary berupa verb 1 semua, ya, verb 1, verb 1, verb 1. Dan ini auxiliary. Nah, should. Should itu anggota dari modal. Berarti sekali lagi untuk contoh auxiliary yang ini merupakan anggota dari modal. Ya. Dua kata kerja, dua kata kerja, dua kata kerja. Nah, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. I have been studying in SMK for 3 years. Saya sudah sedang belajar di SMK selama 2 tahun. Nah, di sini kita lihat ada 3 kata kerja. Have, been, dan studying. Ya. 1, 2, dan 3. Nah, sebelah sini dia adalah ordinary-nya. Ordinary-nya berupa verb ing. Ya, verb ordinary bisa berupa verb ing. Kita lihat pembantunya, auxiliary-nya. Ini adalah auxiliary atau pembantu. Ini juga auxiliary. Di sini ada 2 auxiliary. Nah, auxiliary-nya itu adalah have dan been. Ya, kita cek di sini. Have dan been itu bukan anggota dari modal. Ya. Maka dari itu, auxiliary atau pembantu yang ada di sini, mereka bukan anggota modal auxiliary. Berarti dia masuk ke contoh bukan modal. Ya. Jadi kalau anggota dari modal auxiliary bisa lihat di sini, ya. Sedangkan untuk contoh yang bukan modal auxiliary, ya, ada have dan been contohnya di sini. Kita tuliskan mungkin, ya, ada have atau been, atau bisa juga did, do, atau does. Ya, mereka ini adalah contoh auxiliary tapi bukan modal. Ya, jadi paham ya, sekali lagi auxiliary itu adalah pembantu dan auxiliary sendiri jenisnya ada 2, yaitu modal auxiliary dan juga yang bukan modal auxiliary. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat fungsi dari modal auxiliary untuk beberapa aktivitas yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di part 2.